Berdebu tapi bahagia. Kisah cinta vagabond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Aswir Astaman Channel. Channel yang membahas masalah percintaan dan hal-hal lain yang mengikuti. Tidak semua pasangan memimpikan rumah besar, pagar putih, atau rutinitas yang rapi setiap hari. Ada juga mereka yang justru merasa hidup ketika roda mulai berputar, tas dilempar ke bagasi, dan arah perjalanan diputuskan sesuka hati. Bagi sebagian orang, hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain terdengar melelahkan. Tapi bagi pasangan vagabond, jalanan justru menjadi rumah paling jujur untuk menemukan arti kebersamaan. Pasangan vagabond adalah pasangan yang menjalani gaya hidup bebas, berpindah-pindah tempat, dan tidak terlalu terikat pada pola hidup menetap seperti kebanyakan orang. Pemirsa sekalian, sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan memberikan komentar. Terima kasih. Mereka mungkin tidak punya alamat tetap. Kadang tidur di tenda dekat danau, kadang di kabin kecil pinggir hutan, atau sekadar beristirahat di dalam mobil sambil mendengar suara hujan mengetuk atap. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Debu menempel di sepatu, pakaian sering berbau asap api unggun, dan sinyal internet kadang hilang berhari-hari. Tapi anehnya, justru di situ banyak pasangan menemukan kebahagiaan yang terasa lebih nyata. Perjalanan panjang mengajarkan banyak hal tentang cinta. Karena ketika hidup tidak dipenuhi distraksi, dua orang jadi benar-benar saling melihat. Perjalanan panjang mengajarkan banyak hal tentang cinta. Bukan cinta versi film romantis yang penuh bunga dan makan malam mahal, tapi cinta yang muncul dari hal-hal sederhana. Seperti berbagi kopi hangat saat pagi masih dingin, menunggu pasangan selesai memotret matahari terbit, atau diam-diam menutupi tubuh pasangan dengan selimut ketika malam semakin menusuk. Di jalan, ego cepat terbongkar. Di jalan, ego cepat terbongkar. Tidak ada ruang terlalu besar untuk gengsi. Ketika ban bocor di tengah perjalanan, hujan turun saat tenda belum berdiri, atau uang mulai menipis sebelum tujuan berikutnya tercapai, pasangan dipaksa belajar bekerja sama, dan dari situlah hubungan sering tumbuh lebih kuat. Menariknya, pasangan yang hidup ala vagabond biasanya punya satu kesamaan. Mereka tidak terlalu sibuk mengejar kesempurnaan. Mereka tahu rencana bisa berubah kapan saja. Destinasi bisa meleset. Cuaca bisa merusak itinerari. Tapi selama masih bersama, semuanya terasa tetap baik-baik saja. Ada kebebasan yang sulit dijelaskan ketika dua orang memutuskan menjalani hidup dengan ritme mereka sendiri. Ada kebebasan yang sulit dijelaskan ketika dua orang memutuskan menjalani hidup dengan ritme mereka sendiri. Tidak selalu mudah memang. Kadang muncul rasa lelah, bosan, bahkan pertengkaran kecil karena terlalu lama bersama dalam ruang sempit. Tapi justru karena itulah hubungan mereka menjadi lebih jujur. Tidak ada banyak topeng yang bisa dipertahankan ketika kalian menghabiskan waktu 24 jam bersama di perjalanan panjang. Mereka belajar bahwa bahagia ternyata tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Dan mungkin, itu alasan mengapa banyak kisah cinta di jalan terasa begitu dalam. Mereka belajar bahwa bahagia ternyata tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Kadang kebahagiaan muncul saat menemukan tempat parkir dengan pemandangan terbaik. Saat memasak mie instan bersama di pinggir sungai. Atau ketika tertawa karena tersesat di jalan yang bahkan tidak ada di peta.
Bagi pasangan vagabond, cinta bukan soal kemana mereka pergi, tapi siapa yang tetap ada di kursi sebelah, sejauh apapun perjalanan membawa mereka. Karena pada akhirnya, sebagian orang memang diciptakan bukan untuk menetap terlalu lama di satu tempat. Mereka diciptakan untuk terus berjalan, terus melihat dunia, dan terus jatuh cinta, bukan hanya pada perjalanan, tapi juga pada orang yang menemani setiap kilometernya. Aswir Astamanceno, terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa dengan postingan menarik berikutnya.